Perkenalkan, nama saya Yolanda Efrata dengan NIM 213030302342. Saya dari kelas D Manajemen. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang supply dan demand dalam kehidupan nyata, yaitu dengan subjudul memahami dasar ekonomi mikro sebagai pijakan pengambilan keputusan bisnis. Slide selanjutnya. Berikut tentang materi yang saya ambil, yaitu ada tentang konsep dasar permintaan dan penawaran. Yang pertama, permintaan. Definisi: jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam kurung dengan asumsi faktor lain tetap. Berikut ada hukum permintaan. Jika harga naik, maka jumlah yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang diminta akan naik. Dan yang kedua, ada penawaran. Jumlah barang atau jasa yang mau dan mampu dijual produsen pada berbagai tingkat harga. Dan yang selanjutnya, ada hukum penawaran. Dan jika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Dan sebaliknya, jika harga tersebut turun, maka jumlah yang ditawarkan juga akan turun. Berikut ada tentang contoh nyata, yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pasar sayur dan hasil pertanian. Musim panen, banyak sayur tersedia dan juga pasokan akan menjadi tinggi dan harganya juga akan turun. Yang kedua, ada gadget atau ponsel baru. Saat rilis, terdapat permintaan tinggi dan ada terdapatnya harga premium. Dan yang terakhir, yang ketiga, warung atau kedai di sekitar kampus. Saat semester akan dimulai, maka mahasiswa banyak akan mempermintakan kopi naik. Kemudian, warung bisa menaikkan harga atau memperbanyak stok tersebut. Baik, slide selanjutnya. Di sini terlihat seperti di gambar, terdapat kurva permintaan dan penawaran. Dan di sini akan saya jelaskan tentang penjelasan sederhana tentang kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama, di bawah titik E atau harga terlalu rendah, permintaan penawaran terjadi kelangkaan. Harga tersebut cenderung akan naik. Dan yang kedua, di atas titik E, harga tersebut terlalu tinggi. Maka penawaran permintaan terjadi kelebihan stok dan harga tersebut terjadi cenderung turun. Dan jika salah satu kurva akan bergeser, yang pertama permintaan naik, kurva D bergeser ke kanan, yaitu
P dan Q-nya akan naik. Yang kedua, penawaran naik, kurva S bergeser ke kanan. Q dan P-nya akan menjadi turun. Dan sebaliknya, bila permintaan atau penawaran tersebut menurun. Baik, slide selanjutnya. Di slide selanjutnya terdapat tentang interpretasi pergeseran kurva, yaitu yang pertama, pergeseran ke kanan. Kurva permintaan berpindah ke kanan. Konsumen ingin membeli lebih banyak pada tiap harga. Harga dan kuantitas di keseimbangan meningkat. Dan yang kedua, pergeseran ke kiri, yaitu turun. Permintaan turun, harga dan kuantitas juga akan turun. Yang kedua, penawaran turun, harga naik, dan kuantitasnya juga akan turun. Di slide selanjutnya, baik, di sini terdapat tentang relevansi dalam keputusan bisnis. Dan yang pertama, ada penetapan harga optimal. Dengan memahami seberapa sensitif permintaan terhadap harga, kamu bisa menetapkan harga yang tetap menarik tetapi tetap menguntungkan. Dan yang kedua, perencanaan produksi dan stok. Agar tidak overstock atau kekurangan barang, kita perlu prediksi permintaan dan kapasitas produksi berdasarkan perubahan pasar. Dan yang terakhir, respons terhadap perubahan biaya input, yaitu bila biaya produksi naik, maka akan misalnya bahan baku atau upah tersebut, kurva penawarannya bisa bergeser. Kita bisa mempertimbangkan menaikkan harga, mencari efisiensi, atau mengurangi margin tersebut. Dan selanjutnya, berikut yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, hukum permintaan dan penawaran menjelaskan hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta atau ditawarkannya. Yang kedua, kurva supply dan demand berpotongan pada titik keseimbangan yang menentukan harga dan jumlah pasar. Dan yang ketiga, pergeseran kurva mencerminkan perubahan kondisi pasar atau biaya, selera, teknologi, dan sebagainya. Bagi bisnis, konsep ini dapat menjadi alat penting dalam penetapan harga, perencanaan produksi, strategi pemasaran, dan mitigasi risiko jangka panjang. Dan yang terakhir, penting untuk selalu memantau faktor eksternal dan merespon perubahan pasar agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Dan slide selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.